Saya mau bertanya kepada Bapak, betul pada komunitas padi yang Bapak usahakan ini, kira-kira masalah utama masyarakat petani di Desa Mempuyai Utara ini masalahnya apa? Ya, masalah pertama itu hama. Hama masalahnya. Hama itu yang namanya kupu putih, kupu kuning itu yang sulit ditanggulangi. Kupu putih dan kupu kuning. Terus apakah ada masalah lain sih kalau mengenai hama? Hama selain itu ada penggerek batang, Dari batang. macam-macam Dia penyakit. menyebabkan tanaman petani itu bagaimana kalau penggerek batang? Penggerek batang itu dari akarnya sampai ujung itu terus bisa menguning hingga mati. Sudah mati. Terus kalau Lalu soal pemupukan ada masalah harga atau gimana harganya sekarang? pemupukan itu dalam per hektārnya, ya istilah kalau sekarang itu kurang pupuknya Kurang pupuknya, karena terbatas. batas. Kira-kira untuk harga pupuk sekarang apakah ada yang kendala atau keberatan terkait? Kendalanya itu waktu memupuk pupuknya belum ada Pupuknya belum ada. karena melalui kartu. Kalau mau cari pupuk masih itu memberikan kartu keluarga, KTP itu. Oh itu persyaratannya Ya, untuk membeli pupuk. itu sangat ribet. Nah, sangat ribet dan mengakibatkan ini telat memberi pupuk. Sehingga semua kendala dari tanaman padi ini bisa lambat, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ya. Apakah cuma itu masalahnya Bapak yang alami di sini atau ada lagi yang disampaikan? Ada lagi kadang musim itu namanya orang monster. Kurang monster. Ya, orang monster itu istilahnya lembing. Lembing. Itu yang sulit ditanggulangi. Ya, sudah Pak, cuma itu. Itu apa nih? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa pertanian dari UPJ Manado, NIM 044178173, mau memberikan tentang inovasi materi tentang pestisida nabati atau pestisida pembuatan sendiri alami. Berada di lokasi setempat komunitas tanaman padi Desa Mempuyai Utara 1 ini, saya akan memberikan tentang inovasi atau materi pemupuk penyemprotan pestisida nabati atau pestisida alami. Penggunaan pestisida sintetik kimia oleh petani merupakan salah satu metode pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang memberikan hasil pengendalian dengan kelebihan dapat dilihat dengan segera pengaruhnya dalam pengendalian penyakit tanaman. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan, selain kelebihan pestisida sintetik tersebut, berbagai masalah dipastikan akan timbul, diantaranya kontaminasi terhadap produk pertanian, tanah, dan air, terjadinya resistensi pada target patogen sasaran, dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan petani. Paparan pestisida tersebut dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan organ mata, kulit, pernapasan, jantung, pencernaan, dan sistem saraf. Upaya umum yang dilakukan untuk mengatasi serangan OPT adalah dengan menggunakan pestisida sintetik secara intensif dengan dosis yang semakin tinggi dan interval penyemprotan yang semakin pendek tentunya. Setiap daerah mempunyai jenis dan karakteristik tanaman berpotensi pestisida nabati yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan bahan alami berpotensi digunakan sebagai bahan baku pestisida berbasis sumber daya lokal. Bahan alami berbasis sumber daya lokal dapat digunakan
sebagai bahan pestisida nabati untuk mengendalikan OPT utama yang murah. Harganya yang murah dan bahan-bahannya mudah ditemukan secara alami di sekitar. Mudah, tidak meninggalkan residu dan ramah lingkungan. Peran pestisida nabati yang dianggap sebagai pestisida ramah lingkungan karena bersifat mudah terurai di alam, biodegradable, aman terhadap manusia dan hewan peliharaan. Pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati dimasukkan ke dalam kelompok pestisida biokimia atau alami karena mengandung biotoksin. Pestisida biokimia adalah bahan yang terjadi secara alami, dapat mengendalikan hama dengan mekanisme non toksin atau sintetik. Jadi nanti hamanya kalau terkena pestisida alami itu akan mati ya, atau dia tidak akan memakan daun-daun tanaman padi tersebut karena dia beraroma yang tidak enak gitu, tentunya. Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar seperti mimbah, daun wangi, selasi, serai, cengkeh, akar tumbah, pinetrum, kacang gadung, tembakau. Dan saya menggunakan bahan pestisida alami menggunakan tembakau dan kapur barus. Pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari tumbuhan, daun, buah, biji, atau akar yang berfungsi sebagai penolak, penarik, anti fertilitas, pemandul, pembunuh, dan fungsi lainnya yang dapat untuk pengendalian OPT. Pestisida nabati bersifat mudah terurai, biodegradable di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak pemeliharaan karena residu mudah hilang. Keefektifan tumbuhan sebagai pestisida nabati sangat tergantung dari bahan tumbuhan yang dipakai, karena satu jenis tumbuhan yang sama tetapi berasal dari daerah yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda pula. Ini dikarenakan sifat bioaktif atau sifat racunnya tergantung pada kondisi tumbuh, umur tanaman dan jenis dari tumbuhan bahan pestisida tersebut. Baiklah, materi dari saya sekian. Bapak Ibu kalau ada ingin yang dipertanyakan silakan bertanya. Ini petani mau melaksanakan penyemprotan pestisida alami. Dan ini Bapak siapa namanya? Dan ini Bapak, nama saya Pak Jayin. Sebagai demonstrator dalam praktik ini, pemandu, istilahnya pemandu praktek dalam penyemprotan pestisida alami dalam komoditas tanaman padi. Bapak Jayin. Ya, Bapak Jayin, siap pemandu. Ini dalam praktik ini kita sengaja cuma menggunakan setengah botol penutup obat pestisida kimiawi karena kondisi cuaca hujan. Apabila untuk menggunakan pestisida nabati ini agar efektif, kita menaikkan dosisnya. Apabila masih muat hama masih kurang, belum mati, kita menaikkan dosisnya. 1 botol aqua air mineral kecil itu ukurannya untuk 1 tangki, dan dilakukan penyemprotan waktu sore hari dengan ukuran 1 botol aqua kecil, 1 tangki. Di 1 botol itu dimasukkan semua ke dalam tangki tersebut supaya dosis tinggi dan hama akan cepat mati. 3-2 hari hama akan mati pada tanaman padi tersebut.
angin arah dari selatan, jadi jalannya ke utara. Saya Ke tidak, utara sana ya? ya, saya tidak di hidung. Di hidung. Ya. Kalau napas di hidung, Kalau nyemprot ya. ya, Tersebar semuanya. ya. Di sebelah alami. Kalau mau yang betul dikit. Ada rapat, Agak rapat penyemprotannya. diingatnya pelan-pelan. Dan penyemprotan ini dilakukan sore hari. Ya, ini semprotnya alami, manual, Manual dengan penyemprotan manual. tidak pakai mesin. Pelan-pelan. Supaya anginnya Video. enak. Ini ada titik-titik daunnya ini Ini kita semuanya ya. kena penyakit ulat, Ulat kira-kira ulat apa Pak? ulat, ulat padi yang biasa penyakit padi itu ulat. Awalnya dari kupu. Ya, putih-putih ini, putih-putih. Ini. Petang-petang. Gak rusak ya. Ini kan baca ini mantap. Nah, ini kembali lagi Di sana. karena satu peta ini tidak cukup satu jalan. Jadi minimal tiga perjalanan sambil nyemprot. Agak ke bawah sedikit, nah daunnya supaya kena. Ini kan ini sih. Ini biasanya penyemprotan ini kalau saya sebagai petani satu minggu satu kali, kadang 2 kali, tergantung hamanya. Kalau hamanya masih ada, semprot lagi. Kendala-kendala dari petani sangat jelas. Karena pekerjaan petani di sini menguras tenaga. Ini baru penyemprotan pertama. Baru umur padinya sekitar 20 hari ini. Namanya sudah banyak. Ya, minta penyemprotan terus menerus. Nah, ini musim tidak hujan. Jadi kalau hujan tidak bisa diteruskan penyemprotan. Bapak Giant tidak cuman sebagai demonstrator, melainkan jadi demonstrasi. Cara juga sekaligus pemilik lahan tersebut. Penyemprotannya pasti alam ini dilakukan pada jam berapa? Pada Ini saya lakukan jam 3 sore hingga selesai. untuk penyemprotannya sendiri dia metodenya bagaimana atau cara anginnya harus mengarah kemana? Metode cara penyemprotan itu kita mengikuti arah angin.
apabila angin dari selatan, saya jalan ke utara supaya tidak mengganggu pernapasan hidung dan menjaga penyemprotan ini tidak melekat pada tubuh dan mata. Kira-kira apa saja yang menyerang pada tanaman padi? Tanaman ini yang sering diganggu oleh hama atau penyakit padi ini pada kelaper atau kupu-kupu. Kupu-kupu. Ini kupu putih dengan kupu agak coklat ini yang susah dibagi dengan agen apapun. Belum bisa menemukan obat yang bisa membasmi kupu-kupu. Terus ini kita tolong diusahakan bagaimana padi ini supaya selamat dari hama. Ini saya lihat ini mengikuti arah angin. Nah, angin ini sementara ini berhenti, tidak ada angin. Jadi arah kemanapun bisa cara menyemprotan. Bapak Agus peserta demonstrasi cara. Selanjutnya, menerapkan penyemprotan dengan pestisida nabati menggunakan penyemprotan mesin. Ini saat proses penyemprotan di lahan para petani setempat, penyemprotan padi untuk mengendalikan hama di tanaman padi tersebut. Ya, baiklah, kita menyaksikan ini para petani setempat melakukan penyemprotan atau termasuk pengendalian hama pada area persawahan petani. Apa ini, Kak? Apa ini? Wawancara tanggapan petani saat diberikan materi demonstrasi cara. Sebagai pemilih ini dan menjadi demonstrator tadi di lapangan penerapan pestisida alami. Nih. Tanggapan petani saat diberikan materi demonstrasi tadi. Tanggapan petani saat diberikan materi inovasi tersebut, tanggapannya itu bagaimana? Ya, cara penyemprotan tadi sudah memadai dan nanti dari obat ini apabila berfungsi bagus maka saya mau gunakan obat ini. Kira-kira tanggapan petani saat diberikan materi tersebut, tanggapannya begitu, Bapak Jain? Ya, Ya, ini kira-kira tanggapan inovasi tadi, tanggapan Bapak gimana?
Kalau menurut saya tanggapan tadi ya sudah mengerti bagi petani. Lain kali tinggal lanjut, kalau ada hama terus disemprot sampai hama itu mati. Begitulah tanggapan petani tersebut dengan inovasi dan saya memberikan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Petani saat disarankan untuk materi yang didemonstrasikan atau tanggapan petani saat saya menyarankan untuk memakai produk pestisida alami tersebut atau pestisida nabati bagaimana, Pak? Ya cukup memadai kalau menggunakan pestisida alami ini karena sudah uji coba Dan lumayan dapat digunakan untuk meringankan meringankan biaya petani. Dan menurut ini Bapak petani, Kalau menurut saya itu ya bagus juga pakai obat racun ini supaya petani itu agak menghemat pembiayaan daripada beli di toko sekarang obat mahal. Kalau bikin sendiri itu petani bisa. ya, dengan bikin sendiri dengan bahan dasar tembakau dan kapur bagus itu tadi. Kendala yang dirasakan petani jika menerapkan produk pestisida alami itu kendalanya bagaimana, Bu? Pak? Kendalanya itu kalau pakai pestisida alami ini agak lambat Lambat. matinya itu berlahan-lahan. Minimal paling saya lihat-lihat itu 3 hari 2 hari baru ada reaksi. Reaksi ya. Ada yang mati ya. Ada yang mati hama tersebut. Ini dan tanggapan Bapak bagaimana lanjutnya? Kalau menurut pendapat saya tanggapan itu ya bagus. Biar hama itu mati semua, ya itu matinya itu mungkin sampai 2 hari 3 hari begitu. Dan menghemat pembiayaan Dan juga. hemat pembiayaan bagi petani. Betul. Ini pestisida alami ini usulannya bagaimana tentang ini? Saya usul cara-cara pembuatan ini apabila 1 botol ini kira-kira berapa pakai bahan-bahannya itu supaya cepat reaksi pada hama, karena ini masih belum bolehlah dikatakan memadai, tapi bagaimana hama itu dalam 1 hari itu bisa ada reaksi kematian dari hama itu. Dan usulan para Bapak petani selanjutnya ini bagaimana usulannya? Usulan racun ini juga bagus, tapi lain kali petani mau bikin sendiri kan enak supaya menghemat pembiayaan lagi. Dan itu kalau misalnya 1 hektar membutuhkan ini kurang lebih berapa botol kira-kira? Mungkin sampai 10 botol ini. Ya sampai 10 botol lah. Sampai 10 botol 1 hektar. 1 hektar ya. Tuh. Dan ini Bapak siapa namanya, Bapak petani siapa? Ini bagaimana usulannya yang Bapak terapkan tadi usulannya? Usulan saya hanya tolong racikannya dipertambah lagi agar Dikeraskan lagi agar bisa tambah lebih efektif dan bisa membunuh hama secara langsung, secara singkat. Ya, baiklah masukannya para Bapak petani dan usulan tersebut dan terima kasih. Kendala bagi petani ini apa saja yang saat pestisida dipakai? Oh, kendala pestisida yang dipakai. Hmm. Baiklah, saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Bapak Tani. Ini kendalanya ini berupa pestisida nabati lebih mudah terurai di alam, sehingga apabila kena hujan dalam penyemprotan waktu sore hari terkena hujan dia akan mudah hilang gitu. Baru pestisida nabati ini sangat sensitif oleh pengaruh parameter lingkungan seperti sinar matahari, suhu, dan parameter lain. Penggunaan bahan pestisida nabati memerlukan jumlah banyak sehingga ketersediaannya terbatas. Kemampuan pestisida nabati dalam mengendalikan OPT tidak secara langsung mematikan
atau dengan kata lain daya bunuh rendah sehingga animo masyarakat kurang. Contohnya apabila melakukan penyemprotan pestisida alami ini, kita melakukan penyemprotan berulang-ulang, karena ini yang tidak ada dosisnya cukup lambat untuk pengendalian hama. Bisa jadi sekarang penyemprotan tunggu 1 minggu atau 1 bulan kemudian hama itu akan mati. Nah, itu pertanyaannya. Cukup. Keunggulan dari pestisida alami. Baiklah, keunggulan pestisida alami atau pestisida buatan sendiri terbuat dari bahan tembakau dan kapur barus, memiliki beberapa keunggulan antara lain mudah terurai sehingga kadar residu relatif kecil, peluang untuk membunuh serangga bukan sasaran rendah, dan dapat digunakan beberapa saat menjelang panen. Cara kerja spesifik sehingga aman terhadap vertebrata manusia dan ternak, tidak mudah menimbulkan resistensi karena jumlah senyawa aktif lebih dari 1. Apakah benar begitu? Itu jawabannya. Apakah puas Bapak petani sekalian? Puas. Apalagi yang Bapak ingin bertanya? Ini saya sebagai petani mau tanya bagaimana cara membuat Pestisida alami ya. Ini terbuat dari pestisida ini terbuat dari tembakau dan dicampur dengan kapur barus yang sudah ditumbuk. Cara membuatnya adalah dengan tembakau, kemudian tembakau itu ditaruh di baskom sedang, kemudian disiramkan dengan air panas secukupnya sampai tunggu sampai air panas itu jadi dingin, dan kemudian ditambahkan air biasa setengah baskom itu. Dan ini cara membuatnya, dia difermentasi selama 1 malam. Apabila Bapak petani sudah menaruh dengan air biasa, kemudian dicampur dengan kapur barus atau 3-4 butir. Kapur barus tersebut ditumbuk terlebih dahulu, dicampurkan ke bahan tembakau ini. Apabila dalam fermentasi 1 malam, dia ditunggu sampai benar-benar warnanya hitam pekat sampai kayak begini, baru besoknya bisa digunakan untuk penyemprotan pestisida alami atau pengendalian hama sintetik. Nah, apakah sudah paham dengan pembuatannya? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video singkat dari saya wawancara kepada para petani setempat dan sedikit melakukan demonstrasi cara penerapan penyemprotan pestisida nabati buatan sendiri. Untuk itu tujuan dari demonstrasi ini atau cara turun langsung kepada masyarakat, supaya masyarakat nantinya bisa bikin sendiri pestisida nabati secara alami, yang dimana harga pestisida secara kimiawi sekarang bisa dibilang cukup mahal. Apabila nanti harganya naik, nanti jalan keluar solusi yang tepat satu-satunya petani adalah menggunakan pestisida alami buatan sendiri yang bahan-bahannya dapat ditemukan di sekitar kita dan biaya pembuatannya relatif murah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau dalam video kurang jelas, apabila kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Ibu dosen pembimbing mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Nama Rizky Hermawan, NIM 044178773,
asal UPPJ Manado, program studi agribisnis penyuluhan dan komunikasi pertanian. Sekian video praktik dan praktikum laporan unit 2 ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.